Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gus Baraja. Kali ini masih lanjutan video sebelumnya tentang bawah sadar. Kali ini saya akan bahas bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar dengan sangat mudah, dengan rahasianya pula, agar semua sugesti, semua doamu, semua harapanmu mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Update setiap hari jam 9 malam. Pantengin terus channel YouTube ini. Insya Allah selalu ada manfaat di setiap uploadan atau di setiap video yang saya berikan untuk kamu semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama yaitu ajakan saya untuk kamu semuanya agar ikut andil, ikut bergabung di seminar online yang saya adakan pada tanggal 19 September nanti, tepatnya di hari Selasa, dari mulai pukul 19.30 setengah 8 sampai selesai. Kamu akan mendapatkan banyak pemahaman tentang the law of attraction di sana. Sekali lagi, materinya adalah spiritual, the law of attraction atau hukum tarik menarik. Bagaimana caranya mempraktekkan agar setiap apa yang kita inginkan itu mudah dikabulkan. Ini bicara konsep doa ya. Lanjutan dari seminar sebelumnya yaitu rahasia keajaiban doa. Nah, untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi dengan infak sebahagianya, seikhlasnya saja. Jadi segera daftarkan diri kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seminar offline yang saya adakan 3 hari 2 malam di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, tanggal 22, 23, dan 24 September. Dimulai hari Jumat ini ya, hari Jumat depan. Dan pendaftarannya masih dibuka, masih ada peluang untuk kamu agar kamu bisa segera mendaftar. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan. Yang jelas kita kupas rahasianya tentang keajaiban doa. Kemudian edukasi full selama 3 hari 2 malam. Padat banget acaranya. Kemudian full terapi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan, yaitu terapi pemrograman pikiran bawah sadar menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta bahagia. Jadi segera daftarkan diri kamu, manfaatkan kesempatan ini. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, video sebelumnya saya membahas tentang atau membongkar pemahaman tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Serta tentang loa juga, sudut pandang secara agama itu seperti apa sih. Jadi semakin kesini makin jelas, dan ini urut banget penjelasannya. Jadi setelah nonton video ini, bagi yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan nonton video sebelumnya supaya nggak gagal paham. Kalau sudah paham video sebelumnya tentang pikiran bawah sadar, sebegitu besarnya pengaruh bawah sadar terhadap hidup kita, maka sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mengaksesnya, mengakses pikiran bawah sadar. Itu ya. Sebenarnya mudah banget mengakses pikiran bawah sadar, dan sering banget setiap hari kita mengakses pikiran bawah sadar. Kenapa kok saya katakan sering? Ya kan realitanya kita didominasi atau dikendalikan ya secara dominan oleh pikiran bawah sadar. Sadar tidak sadar, pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kita 88% sampai 90 bahkan 95%. Mau sadar mau gak sadar, realitanya emang begitu. Bawah sadar itu anggap saja hati ya, biar gak bingung ya. Anggap saja hati. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengaksesnya? Tadi saya katakan bahwa sebenarnya kita intens setiap hari mengakses pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kondisi tenang sebenarnya. Ya, kondisi tenang. Ini kalau bicara mengaksesnya. Nah, kalau kondisi tenang itu gambarannya adalah kondisi kita saat kita sholat 5 waktu. Kita bicara wajibnya dulu, belum ditambah sunnahnya dan lain sebagainya. Bicara wajibnya, 5 waktu itu sebenarnya kondisi bawah sadar. Mengapa demikian? Saya tambahkan pemahamannya bahwa ada beberapa kondisi yang disebut dengan gelombang otak. Ya, sebenarnya ada 5, tetapi yang marak dibahas, dijelaskan itu ada 4. Pertama beta, kemudian alfa, theta, delta. Oke. Nah, beta itu kondisi sadar. Kita nggak usah bahas itunya. Panjang nanti videonya kalau kita harus bahas komplit. Yang akan kita bahas adalah gelombang otak alfa dan theta. Inilah gelombang otak alfa dan theta. Inilah satu kondisi di mana sebenarnya kita mengakses pikiran bawah sadar. Kondisi alfa itu kondisi tenang dan rileks.
terbukanya gerbong bawah sadar. Kondisi theta itu kondisi yang sangat-sangat powerful, lebih daripada tenang, yang semua sugesti itu masuk diserap oleh bawah sadar, ditelan dengan sangat luar biasa oleh bawah sadar. Nah, gelombang otak alfa itu biasanya terjadi saat kita akan tidur atau bangun tidur. Ada fasenya ya. Akan tidur itu alfa menuju theta. Ketika sudah tertidur ya, bangunnya itu dari theta ke alfa, dari alfa ke beta. Itu kebalikannya jadi ya. Jadi Anda bisa rasakan kalau Anda dalam kondisi alfa itu pertanyaannya seperti apa Gus kondisinya Gus? Seperti sekarang Anda sedang mendengarkan saya dengan khusyuk. Ini kondisi alfa. Maka saya tidak heran setiap komentar yang saya baca itu hampir semuanya jawabannya menenangkan. Ya, hampir semuanya jawabannya komentarnya menenangkan. Maksudnya suara saya, omongan saya, edukasi dari saya ini menenangkan. Nah, itulah gelombang otak alfa. Tapi sayangnya di kondisi gelombang otak alfa ini tidak sedikit orang ya menyadari ya. Artinya tidak banyak orang memanfaatkan kondisi gelombang otak alfa ini. Ini sebenarnya Anda sudah mengakses pikiran bawah sadar. Apa yang tidak disadari? Yang tidak disadari adalah dalam kondisi seperti ini harusnya Anda berdoa. Cuma berdoa itu jangan hanya didefinisikan dengan cara meminta mengangkat tangan. Tapi cukup dengan merasakan kebaikan-kebaikan. Cukup dengan merasakan misal contoh syukur atau merasakan sesuatu yang sudah kamu miliki dan kamu syukuri. Merasakan ketenangan, merasakan keberlimpahan. Pernah dengar gak sih? Orang bisa sembuh dari penyakitnya itu hanya dengan mengatur pola pernafasan. Sekarang saya akan tambahkan. Di saat orang mengatur, memanfaatkan dengan baik pola pernafasannya, itu sebenarnya masuk kepada gelombang otak alfa dan theta. Nah, itu kondisi hipnosis hipnoterapi. Itu sebenarnya dia mengakses pikiran bawah sadar. Bayangkan ketika satu hari satu malam kita lebih dominan mengakses pikiran bawah sadar dengan mengakses pikiran yang baik, dengan mengakses pemikiran-pemikiran yang baik, Anda akan menjadi orang yang hebat, berlimpah, bahagia. Itu pasti. Lalu di luar itu bagaimana atau waktu yang pas untuk mengakses pikiran bawah sadar itu kapan lagi? Yang jelas ketika orang melaksanakan sholat tahajud. Orang sholat tahajud itu kan harus bangun tidur. Ketika bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur itu kan tadi saya katakan di theta menuju ke alfa. Masih sangat baik banget. Dan kondisi tersebut orang enggan dan gak mau, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, dia tidak akan berpikir dengan keras. Artinya setiap apapun yang dia lihat, ucapkan, dengar, rasakan itu akan menjadi manifestasi, menjadi doa. Semakin jelas di sini ya. Itu kenapa menurut kacamata Islam bahwa sholat tahajud itu doa yang paling mustajab. Sinkron di sini. Sudah tidak ada bantahan lagi bahwa oh ternyata ini nyambung dengan agama. Sangat nyambung banget. Bahkan kalau saya mau jujur, ilmu pengetahuan yang sebenarnya ngikut agama. Jadi cikal bakal munculnya adalah karena agama, karena orang beragama. Muncullah satu pemikiran seperti ini. Ini kan hanya istilah yang dirubah, gitu kan? Islam menyebutnya dengan kolbu, hati, misalkan begitu. Tapi secara ilmu pengetahuan disebutnya dengan istilah subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Nggak ada bedanya sebenarnya. Jangan ribut masalah istilah saja, tapi belajarlah bagaimana menemukan esensi dari istilah tersebut. Nah, semakin jelas di sini. Orang ketika melaksanakan sholat tahajud itu kondisi pikirannya atau kondisi gelombang otaknya di theta dan menuju alfa. Kalau orang akan tidur itu dari alfa ke theta, kebalikannya. Nah, secara kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, mengakses pikiran bawah sadar itu sebenarnya sudah dilakukan, mau sadar mau tidak sadar, sudah dilakukan oleh kita semuanya. Sholat 5 waktu itu kondisi alfa dan itu kondisi mengakses pikiran bawah sadar. Itu kenapa teman-teman jangan terburu-buru saat kamu sholat. Ketika kamu selesai sholat sudah melakukan wiridan sunnah, diamlah sejenak karena itu momentum yang sangat-sangat bagus banget agar kamu bisa berdoa. Jadi diamlah sejenak, barang 5 menit saja. Diamlah, renungi hidupmu. Kemudian komunikasi sama Allah apa yang kamu inginkan, tetapi dengan perasaan berserah kepada Allah, perasaan ikhlas kepada Allah, murni menyembah, murni bersandar sepenuhnya kepada Allah. Banyak sudah teman-teman peserta kelas ataupun seminar yang mempraktikkan ini, hidupnya berubah tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah,
Kalau kamu lakukan ini semua yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, kamu mengerti kemudian kamu praktekkan, doamu akan mudah diijabah oleh Allah. Penjelasannya singkat banget. Kalau masih nggak paham, putar ulang videonya. Tapi kalau kamu masih ada kendala, masih bingung, mau simple mau singkat Gus, saya undang kamu untuk mengikuti seminar online yang saya adakan hari Selasa nanti pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam. Jadi segera daftarkan diri kamu, biayanya seikhlas kamu saja. Ya, seikhlasnya saja. Jadi manfaatkan kesempatan ini, senang-senang sambut ilmu yang berlimpah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, salah pengucapan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.